Oke, selamat siang Kak Salma. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi di perjalanan gimana? Macet? Enggak? Enggak, Lancar aja? lancar aja. Oke, gimana? Ada yang bisa dibantu? Jadi gini Bu, saya tuh lagi merasa ragu gitu. Sekarang kan saya semester akhir. Oke. Tadinya memang sambil mau menentukan gitu pekerjaan atau karir apa yang cocok sama saya. Nah tapi bingungnya tuh karena memang ada beberapa pilihan yang kayaknya sih cocok gitu sama aku. Cuman memang belum bisa sepenuhnya kesini nih gitu. Oh, jadi masih bingung ya? Iya, masih ragu aja gitu. Pilihannya ada apa aja? Jadi aku tuh pengen kerja di keuangan, cuman emang enggak sejalan sama jurusan yang sekarang aku sedang Sudah lagi ditempuh? ya tempuh gitu. Terus yang keduanya yang memang sesuai dengan jurusan saya sebagai pemberdaya ke masyarakat gitu. Emang Kak Salma sekarang di jurusan apa nih kuliahnya? Sekarang aku di sosiologi. Oke. Yaudah, sebelum mulai sesi konselingnya, saya ingin menjelaskan dulu ya sedikit nih tentang biasanya kalau pekerjaan itu dilihat dari 3 pilar utama di sini ya. Nah, menurut segitiga pilar konstruksi SCC ini atau Social Cognitive Career Theory itu, setiap orang biasanya memilih pekerjaan itu berdasarkan 3 hal ini. Nah, yang pertama ada self-efficacy belief, di mana apakah dia itu merasa mampu untuk melakukan pekerjaan itu. Kemudian ada outcome expectation juga, apakah dia melihat ada nggak sih manfaat dari pekerjaan tersebut. Kemudian yang terakhir nanti ada belief-nya, jadi tujuan apa sih yang pengen dicapai. Nah, nanti kita coba cek dari 3 pilar ini ya. Nanti saat jawab pertanyaannya boleh dijawab sejujur mungkin aja ya, santai aja, relax, nggak usah nggak usah tegang lah ya. Kita santai aja. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Apa yang membuat Kak Salma ini pengen mengikuti konseling karir saat ini? Iya Bu, jadi kenapa saya datang ke sini tuh banyak keraguan, banyak masih insecure lah ya gitu soal karir, karena emang belum banyak pengetahuan tentang itu juga. Jadi aku datang ke sini gitu. Oke, Buat mencari solusinya. baik. Nah, yang diharapkan setelah sesi konseling ini selesai, apa sih goals yang Kak Salma ingin capai? Kalau goalsnya tujuan ke sini ya nantinya dapat paham gitu, memahami kemampuan sama minat diri sendiri terhadap karir yang bakal ditempuh gitu. Biar karirnya jadi lebih cocok juga ya? Iya. Nah, saat memikirkan pekerjaan di masa depan, hal apa yang paling penting buat Kak Salma? Misalnya gajinya, atau kenyamanan lingkungan kerja, atau kesempatan berkembang, atau ada hal lainnya? Kalau misalnya ngelihat kondisi sekarang ya, in this ekonomi gitu ya. Sekarang kan keadaannya ibu juga tahu, krisis ekonomi, sekarang harga BBM naik, harga bahan pokok juga naik. Ya paling yang sekarang diincar lah ya istilahnya adalah gaji. Tapi ya memang gaji pun harus sesuai dengan kemampuan yang kita bisa gitu. Oke, berarti yang paling dipikirin itu gaji ya, karena sekarang juga lagi krisis juga ya, lagi berat juga. Oke, adakah pekerjaan atau bidang yang sebenarnya menarik bagi Kak Salma, tapi belum berani buat dipilih? Ya yang tadi saya bilang itu di bidang keuangan, karena memang tidak sejalan lah dengan jurusan yang sedang saya tempuh gitu kan. Namun di beberapa pengalaman juga saya sebagai bendahara gitu ya, jadi tahu lah gitu tentang keuangan tuh bagaimana. Jadi saya pengen aja gitu kerja di bidang keuangan gitu. Jadi ada pengalaman, cuman memang nggak sejalan sama studi sekarang ya. Oke. Nah, apa yang membuat ragu dari memilih bidang tersebut selain tadi jenjang studinya yang berbeda? Yang membuat ragunya belum semuanya paham gitu tentang keuangan itu bagaimana. Karena kan yang namanya keuangan mah sensitif ya, kita harus teliti, di datanya juga harus benar jelas gitu, terstruktur. Oke. Nah, jika Kak Salma udah yakin nih memiliki kemampuan yang cukup untuk pekerjaan, apa sih yang paling pengen dicoba? Kalau punya kemampuan gitu. Kalau ada kemampuannya. Apa ya? Kalau misalnya sesuai dengan jurusan sih pemberdaya ya, karena sebagai pemberdaya kita nyari
bukan nyari masalah ya, tapi emang awalnya nyari masalah dulu. Kayak di masyarakat tuh ada permasalahan apa sih, apakah masalah bansos, masalah kemiskinan gitu kan. Nanti baru kita mencari solusi gitu sebagai pemberdaya di masyarakat. Kayak gimana? Jadi dilakuinnya pemetaan masalah dulu baru Iya, cari solusi. solusi. Nah, dari pengalaman belajar atau pengalaman hidup Kak Salma nih, kemampuan apa yang menurut Kak Salma tuh paling bagus, paling menonjol gitu? Kemampuan ya, kalau misalnya sekarang kemampuan aku lagi belajar ini sih Excel ya. Excel. Iya. Lagi ya, coba ceritakan pengalaman Kak Salma yang berhasil menyelesaikan sesuatu yang cukup sulit. Kalau pengalaman sih, aku pernah magang di suatu dinas boleh sebut ya? Boleh, sebut. Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Waktu itu program magang dari jurusan. Di sana ternyata tidak sesuai yang diharapkan, karena kan kita sebagai sosiologi pengennya yang di bidang yang sejurusan ya gitu. Cuman memang di sana adanya yang kosongnya itu sekretariat, keuangan, sama salah satu bidang yang sejalan sama jurusan. Namun karena saat itu dibagi kelompok, jadinya terpisah gitu, dua orang. Nah, kebetulan saya dipilihnya di bidang sekretariat. Itu jadi di sekretariat itu kita ngurusin surat masuk sama surat keluar dari dinas terkait lah se-Jawa Barat gitu. Nah, yang saya nggak paham itu ada kode-kode gitu loh di surat yang harus dihafal. Kayak nomor surat gitu. Iya, nomor surat. Kayak nomor surat misalnya 28 tuh mengenai bansos misalnya. Jadi itu tuh beda-beda permasalahannya di setiap nomornya tuh. Jadi kita harus inget gitu. Karena buat disposisi juga saat itu. Jadi itu sih yang cukup sulit, tapi akhirnya bisa lah gitu belajar akhirnya ingat gitu. Akhirnya tetap tuntas ya. Iya, pekerjaannya. tuntas. Menurut Kak Salma nih, keberhasilan itu terjadi karena apa? Menurut aku keberhasilan terjadi itu karena kita mau, kita punya keinginan, kita punya kemampuan, dan ya mau belajar aja. Oke, berarti Kak Salma juga udah ada aware juga ya kalau keberhasilan itu karena kan dari diri sendiri juga ya. Oke, seberapa yakin sih Kak Salma bahwa kemampuan itu bisa bikin kita mencapai karir yang diinginkan? Kalau misalnya ngomongin persen, seberapa besarnya ya 50-50. Biasanya 50-50 ini tuh emang 50% kita belajar, mau mencoba belajar, 50% lagi yang emang ini fashion kita gitu, yang diminati sama kita gitu. Jadi emang ada kesinambungan ya gitu. Yeah. Apakah ada orang yang menjadi panutan atau contoh nih bagi Kak Salma dalam berkarir di bidang keuangan ini ataupun di bidang pemberdayaan tadi? Kalau saat ini sih belum ada ya. Aku kayak cuma belajar aja gitu buat ada di bidang ini. Berarti emang keinginan pribadi dulu ya, belum ada yang diidolakan. Hal apa sih yang jika memilih karir yang tadi udah disebutin ya sama Kak Salma, hasil atau manfaat apa sih yang diharapkan? Hasil atau manfaat kan tergantung kita belajar ya, tergantung apa yang mau kita capai. Ya yang tadi aku inginin gaji ya, yang pertama kan gaji sesuai dengan apa yang kemampuan kita gitu. Terus juga manfaatnya mungkin kita bisa mengatur keuangan di rumah, misalnya mengelola keuangan itu kayak gimana, mencatat pemasukan pengeluaran kayak gimana. Jadi ada hasil yang dicapai ya, Iya. kita ada outcome-nya. Oke. Apa hal yang paling menyenangkan yang mungkin Kak Salma dapatkan dari pekerjaan itu? Karena mungkin yang diinginin gitu, pasti ada rasa wah seneng banget sih bisa kerja di sini gitu. Jadi lebih semangat Lebih juga semangat, lebih semangat gitu untuk terus belajar. Ada nggak sih resiko atau tantangan yang Kak Salma nih bayangin jika milih di karir? Resiko ya, ya resiko soal keuangan mah harus pasti gede resikonya gitu. Kalau misalnya kita
salah mencatat itu kan, itu pasti perbedaannya bakal jauh, terus laporan juga bakal jadi salah gitu ke bawahnya. Jadi hambatannya emang di pencatatannya emang harus teliti banget. Banget. Informasi apa sih yang masih pengen Kak Salma tahu agar lebih yakin dengan pilihan karir di keuangan ini? Kalau untuk sekarang informasi-informasi kayak misalnya ikut bimbel kayak keuangan itu kayak gimana gitu, pencatatan kayak gimana. Terus juga informasi mengenai kualifikasi di suatu perusahaan, misalnya di bidang keuangan tuh jejak rekam orang-orang yang dulu di situ tuh kayak gimana gitu. Jadi ada gambaran gitu ya, harus Iya. skill apa aja sih yang diterima. Menurut Kak Salma nih, hambatan apa yang mungkin muncul saat mengejar karir di bidang keuangan ini? Kalau misalnya hambatan, sekarang kan masih semester akhir ya, belum terlalu banyak cari-cari kayak magang gitu, jadi belum ada pengalaman kerja di bidang ini. Cuman lagi belajar aja secara manual aja gitu. Kalau hambatannya itu sih kurang punya pengalaman kerja. Berarti karena kurangnya pengalaman kerja jadi merasa itu tuh menghambat gitu ya? Iya. Oke. Nah, jika hambatan ini muncul, apa sih yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasinya? Ya tadi mungkin cari bimbel yang memang berhubungan dengan keuangan, atau mencoba magang lah di salah satu perusahaan gitu. Jadi siapa aja sih yang dapat memberikan dukungan atau support nih kepada Kak Salma dalam mencapai tujuan untuk menggapai karir ini? Yang pertama pasti orang tua ya, orang tua selalu mendukung apa yang mau dicapai anaknya gitu. Terus juga ada dukungan dari teman-teman kayak ngasih semangat, atau kayak ngasih info gitu. Ini ada lowongan keuangan di sini kayak gitu. Biasanya dapat info lowongan juga dari teman dekat juga ya? Iya. Nah, sejauh ini apakah keluarga atau orang terdekat Kak Salma ini mendukung pilihan karir Kak Salma, atau bahkan belum dikasih tahu gitu? Untuk saat ini sih baru ke orang tua aja, untuk ngejelasin apa sih yang mau aku capai gitu, karir apa yang mau aku capai, aku mau kerja di mana gitu. Dan sejauh ini udah bisa disupport gitu. Oke, berarti udah direspon dengan baik ya? Oke, setelah kita diskusi hari ini, apa sih goals yang pengen Kak Salma capai dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat ini, goalsnya sih ingin menguasai tentang keuangan ya, semuanya kayak pencatatan, terus gimana cara ngedata keuangan kayak gitu. Lebih ke administrasi pelaporan gitu Iya. ya? Langkah kecil apa yang bisa Kak Salma lakuin di minggu ini untuk mendekati tujuan si karir tersebut? Ya belajar, tentunya ya belajar Excel, terus cari-cari info tentang ada lowongan nggak gitu tentang di bidang keuangan, atau nyari-nyari yang memang udah bekerja di keuangan gitu. Berarti di waktu dekat ini berencana buat belajar Excel lagi, itu secara otodidak atau mau coba langsung di bimbel? Untuk sekarang sih di otodidak dulu aja. Dari semua rencana yang udah ada, tindakan pertama apa yang bakal Kak Salma lakuin di 3 hari ke depan? Nah kalau di 3 hari sih aku pastinya belajar diri sendiri dulu mengenai Excel. Pastinya kita lihat tutor-tutor di YouTube atau di TikTok gitu ya, biasanya suka ada referensinya gitu. Oke, selain itu ada lagi? Paling nyari informasi syarat atau peluangnya apa sih gitu di bidang keuangan itu, apa kualifikasinya kali ya. Kualifikasi. Oke. Dan bagaimana Kak Salma ini mengetahui bahwa Kak Salma sekarang sudah membuat kemajuan menuju tujuan karir yang pengen dituju itu? Yang pertama kan kita belajar dulu ya untuk keuangan tuh kayak gimana. Kita lihat tutor-tutor di YouTube, terus juga belajar rumus-rumus Excel gitu ya. Dan setelah belajar itu ya jadi lumayan sedikit tergambarkan gitu gimana peluang atau kualifikasi di keuangan tuh kayak gimana gitu. Dan prospek kerjanya juga udah makin agak jelas. Oke, alhamdulillah karena sesi konselingnya udah selesai. Mungkin nanti dari tadi yang udah Kak Salma jelasin untuk tugas 3 hari ke depan boleh mulai dicoba dipraktekkan gitu ya. Terima kasih banyak Kak Salma udah berbagi cerita ya, udah mau ikut konseling juga.
Nah, perlu diingat juga nih bahwa karir itu kan bukan tentang menentukan keputusan yang sempurna, tapi mengambil langkah yang sesuai dengan kemampuan dan minat. Mungkin kayak gitu, boleh dicoba dulu ya nanti untuk kegiatan-kegiatan yang udah direncanain tadi. Mungkin kalau misalnya nanti mau dilanjut ke sesi berikutnya, boleh banget langsung dijadwalkan lagi aja. Oke, makasih ya. Makasih juga Ibu.